kamu sendiri dapat mengidentifikasi apa yang ada pada video tersebut? Dari video tersebut kita dapat tahu bahwa video tersebut merupakan contoh nyata kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Nah, kemiskinan sendiri dapat diartikan sebagai keadaan ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Artinya, mereka kekurangan akan hal-hal penting seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, bahkan layanan kesehatan. Orang yang hidupnya dalam kemiskinan biasanya memiliki penghasilan yang sangat rendah, sehingga sulit untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi, kemiskinan ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa hal. Mari kita pahami jenis-jenis kemiskinan. Kemiskinan yang pertama ini adalah kemiskinan subjektif, merupakan keadaan ketika seseorang merasa dirinya miskin dibandingkan dengan orang lain di sekitarnya. Walaupun secara ekonomi mungkin kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Jadi maksud kemiskinan ini adalah didasari pada perasaan atau pandangan pribadi seseorang, bukan hanya angka atau data penghasilan. Contohnya ketika seseorang yang sudah punya rumah sederhana dan cukup untuk makan setiap hari, mereka merasa miskin karena tetangganya punya rumah yang lebih besar serta mobil. Jenis kemiskinan yang kedua adalah kemiskinan objektif, merupakan keadaan ketika seseorang benar-benar tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan ini diukur berdasarkan data dan fakta, misalnya dari jumlah penghasilan atau pengeluaran seseorang yang berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya, jika seseorang yang hanya memiliki penghasilan 20.000 per harinya dan tidak cukup untuk membeli makanan bergizi atau membayar biaya sekolah, maka orang ini termasuk dalam kemiskinan objektif. Jenis kemiskinan yang ketiga adalah kemiskinan kultural, merupakan kemiskinan yang terjadi karena kebiasaan, sikap, atau pola pikir masyarakat itu sendiri. Artinya, seseorang yang tetap hidup dalam kemiskinan bukan hanya karena kekurangan uang, tetapi juga karena kurang motivasi untuk berubah, tidak mau berusaha lebih keras, atau bahkan sudah terbiasa hidup sederhana dan pasrah dengan keadaan. Contohnya, ada orang yang sebenarnya bisa bekerja atau berusaha lebih baik, namun tidak mau untuk mencoba karena merasa hidup begini saja sudah cukup. Itu termasuk dengan kemiskinan kultural. Jenis yang keempat adalah kemiskinan struktural, merupakan kemiskinan yang terjadi karena sistem atau struktur dalam masyarakat dan pemerintah yang tidak adil, sehingga sebagian orang sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk menjadi hidup lebih baik. Artinya, orang menjadi miskin bukan karena malas atau tidak mau bekerja, melainkan karena tidak punya akses yang sama terhadap dunia pendidikan, pekerjaan, atau sumber daya ekonomi. Contohnya ketika petani kecil tetap miskin karena harga hasil panennya dijual dengan murah dan mereka tidak punya lahan sendiri, sementara orang kaya punya banyak tanah dan modal. Itu disebut dengan kemiskinan struktural. Jenis kemiskinan yang kelima adalah kemiskinan absolut, merupakan keadaan ketika seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sama sekali, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, bahkan kesehatan. Orang yang hidup dalam kemiskinan absolut biasanya benar-benar kekurangan sampai kesulitan untuk bertahan hidup dengan layak. Contohnya ketika seseorang yang penghasilannya sangat sedikit sehingga tidak bisa makan 3 kali sehari atau bahkan tidak memiliki tempat tinggal, maka orang itu termasuk dalam kemiskinan absolut. Jenis kemiskinan yang terakhir ini adalah kemiskinan relatif, artinya keadaan ketika seseorang tidak miskin secara mutlak, tetapi hidupnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan orang lain di sekitarnya. Artinya, orang-orang ini sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan tempat tinggal. Namun, tingkat kehidupannya lebih rendah dari rata-rata masyarakat di lingkungannya. Contohnya, ketika seseorang yang punya rumah kecil dan penghasilan yang pas-pasan dianggap miskin relatif jika kebanyakan tetangganya hidup mewah dengan rumah yang besar dan kendaraan pribadi yang banyak. Kemiskinan ini jelas didasari oleh faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kemiskinan.
Mari kita bahas satu-satu faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Yang pertama ini adalah adanya ketidaksamaan kepemilikan sumber daya yang menyebabkan timpangnya distribusi pendapatan. Maksudnya, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki sumber daya, seperti tanah, usaha, atau aset lainnya. Akibatnya, sebagian kecil orang yang memiliki banyak sumber daya menjadi semakin kaya, sementara sebagian besar masyarakat yang tidak punya sumber daya menjadi tetap miskin. Contohnya, kalau hanya segelintir orang yang punya lahan luas untuk bertani, sedangkan petani lain hanya bisa menjadi buruh, maka pendapatan mereka akan sangat berbeda jauh. Selanjutnya, faktor yang kedua penyebab kemiskinan adalah adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas SDM berkaitan dengan pendidikan, keterampilan, dan bahkan kesehatan seseorang. Orang yang memiliki pendidikan tinggi dan keterampilan yang bagus biasanya lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Sebaliknya, orang yang pendidikannya rendah dan tidak punya keahlian akan sulit bersaing di dunia kerja, sehingga penghasilannya pun ikut kecil. Contohnya, lulusan universitas bisa bekerja di kantor dengan gaji yang tetap, sementara orang yang tidak tamat sekolah mungkin hanya bisa bekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu. Kemudian, faktor yang juga dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan adalah perbedaan akses dalam modal. Modal merupakan uang atau aset yang digunakan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Banyak orang miskin yang tidak bisa meminjam uang di bank atau lembaga keuangan karena tidak punya jaminan atau agunan. Akibatnya, mereka sulit untuk membuka usaha sendiri atau memperbesar usahanya yang sudah ada. Contohnya, ketika seseorang yang ingin membuka warung tetapi tidak punya modal, sedangkan orang kaya yang dengan mudah mendapatkan pinjaman untuk membuka bisnis besar. Ini menyebabkan kesenjangan ekonomi semakin melebar. Kemiskinan ini merupakan masalah yang terjadi di tiap-tiap negara, dan bahkan Indonesia sendiri pun juga ikut mengalami permasalahan kemiskinan. Masalah ini menjadi PR besar bagi pemerintah dalam menyelesaikan dan mengentas permasalahan kemiskinan yang ada pada negara Indonesia. Maka dari itu, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk pengentasan kemiskinan. Yang pertama ini adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Upaya ini dilakukan untuk membantu dan mendukung usaha-usaha kecil milik masyarakat, seperti warung, toko kelontong, usaha makanan, atau bahkan kerajinan tangan. Pemerintah bisa membantu dengan memberikan pelatihan, modal usaha, kemudahan izin usaha, dan bahkan akses ke pasar. Dengan begitu, masyarakat bisa memiliki penghasilan sendiri, membuka lapangan kerja, serta bahkan tidak perlu bergantung pada orang lain. Contohnya, ketika ibu rumah tangga yang diberikan pelatihan akan pembuatan kue dan bantuan modal untuk berjualan, bisa membantu meningkatkan ekonomi keluarganya. Berikut upaya kedua pengentasan kemiskinan adalah pengembangan sistem jaminan sosial, di mana sistem jaminan sosial ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan, sakit, atau sudah lanjut usia dan tidak bisa bekerja lagi. Bentuknya bisa berupa BPJS Kesehatan, bantuan langsung tunai, beasiswa pendidikan, atau bahkan program Keluarga Harapan atau PKH. Dengan adanya jaminan sosial ini, masyarakat miskin bisa tetap memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, meskipun sedang mengalami kesulitan ekonomi. Contohnya, keluarga miskin yang dapat bantuan biaya sekolah bisa memastikan anaknya untuk tetap bersekolah dan punya kesempatan untuk hidup lebih baik di masa yang akan datang. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia dihitung dan dianalisis melalui Badan Pusat Statistik. Maka dari itu, berdasarkan infografik profil kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025, dari Badan Pusat Statistik terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
Pada Maret 2014, jumlah penduduk miskin mencapai 28,28 juta orang atau sekitar 11,25% dari total penduduk. Namun pada Maret 2025, angka tersebut menurun menjadi 23,85 juta orang atau sekitar 8,47%. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan ekonomi dan keberhasilan berbagai program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Meskipun begitu, sempat terjadi kenaikan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Tetapi setelah itu, tren kemiskinan pun kembali